Perkenalkan, nama saya Ranu Septiawati. Saya Usma Bisa. Perkenalkan, nama saya Septiawati. Saya Wadanda. Saya Fitri. Di sini kami akan menjelaskan tentang MPK IPTEK di bidang ekonomi dari masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifa dari kelas 12 WTKP 4. Di sini saya ingin mewawancarai tentang MPK IPTEK di bidang ekonomi. Perkenalkan, ini tante saya namanya. Perkenalkan, nama saya Jasnovianti. Jadi pertanyaan pertama adalah bagaimana kebijakan pemerintah dalam mendorong inovasi teknologi untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional? Kebijakan pemerintah memiliki peran penting dalam mendorong inovasi teknologi. Caranya seperti mengalokasikan anggaran untuk riset dan pengembangan. Pertanyaan kedua adalah apa tantangan utama dalam penerapan teknologi hijau dan ekonomi berkelanjutan di sektor industri? Tantangan ekonominya seperti biaya operasional yang tinggi, terus untuk mengoperasikan teknologi hijau dan ekonomi berkelanjutan. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wanda Hamidah dari kelas 12 TKP 4. Di sini saya bersama ibu saya yaitu Ibu Ada. Di sini saya akan mewawancarai ibu saya mengenai MPK IPTEK di bidang ekonomi. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana kebijakan pemerintah dapat mendorong inovasi teknologi untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional? Pemerintah dapat memberikan insentif seperti pajak subsidi atau hibah untuk perusahaan yang melakukan inovasi teknologi. Untuk pertanyaan yang kedua, apa tantangan utama dalam penerapan teknologi hijau dan ekonomi berkelanjutan di sekitar industri? Penerapan teknologi hijau dan ekonomi berkelanjutan memerlukan biaya yang tinggi, terutama untuk perusahaan kecil dan menengah. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranu Septiawati. Di sini saya ingin mewawancarai terkait tentang MPK IPTEK di bidang ekonomi. Saya ingin mewawancarai saudara saya yang bernama Grace. Baik, selanjutnya pertanyaannya yaitu bagaimana perkembangan teknologi digital seperti e-com dan vintage mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Menurut saya, perkembangan teknologi digital, terutama di sektor e-commerce dan vintage, memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, yaitu peningkatan inklusi keuangan, pertumbuhan UMKM dan lapangan kerja baru, efisiensi dan inovasi dalam transaksi, peningkatan pendapatan negara, daya saing dan investasi asing. Jadi, secara keseluruhan, perkembangan teknologi digital telah menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia dan berpotensi terus berkembang dengan dukungan regulasi serta infrastruktur yang memadai. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Usma Bisa dari 12 TKP 4. Di sini saya ingin mewawancarai sepupu saya Ridho Agus Setiawan mengenai MPK IPTEK di bidang ekonomi. Pertanyaan yang pertama, bagaimana kebijakan pemerintah dapat mendorong inovasi teknologi untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional? Kebijakan pemerintah untuk inovasi teknologi, insentif, pajak, peranan regulasi mendukung dan kolaborasi dengan sektor swasta. Pertanyaan yang kedua, apa tantangan utama dalam penerapan teknologi hijau dan ekonomi berkelanjutan di sektor industri? Tantangan teknologi hijau dan ekonomi berkelanjutan yaitu biaya awal yang tinggi, kurangnya kesadaran dan regulasi yang belum memadai. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsyah Fitri. Di sini saya bersama kakak saya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Dwi Pamuji. Di sini saya akan menanyakan bagaimana kebijakan pemerintah dapat mendorong inovasi teknologi untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Pemerintah dapat meningkatkan investasi dan riset dalam pengembangan teknologi untuk meningkatkan kemampuan investasi nasional dan mengadakan
penguatan infrastruktur internet, terutama di daerah terpencil. Baik, selanjutnya apa tantangan utama dalam penerapan teknologi hijau dan ekonomi berkelanjutan di sektor industri? Ada 3 faktor ya. Yang pertama, biaya implementasi yang tinggi, dan kedua, kurangnya kesadaran dan pemahaman, yang ketiga, kurangnya infrastruktur yang mendukung. Baik, terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Silati dari 12 TKP 4. Di sini saya ingin menanyakan orang tua atau saran orang tua tentang MPK IPTEK di bidang ekonomi. Pak, dengan kebijakan pemerintah dapat mendorong inovasi teknologi untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Pemerintah harus memperhatikan industri kecil untuk bisa menunjang industri besar agar bisa bersaing di dunia internasional atau untuk menyaingi kemajuan yang sedang berkembang dalam teknologi sekarang ini. Oke Pak, pertanyaan yang selanjutnya, apa tantangan utama dalam penerapan teknologi hijau dan ekonomi berkelanjutan di sektor industri? Tantangannya pemerintah harus memperhatikan dampak-dampak dari teknologi industri dan untuk dari dampak untuk lingkungan hidup juga. Sepertinya ya habis dampak itu harus memperhatikan industri untuk mengelola biar jadi hijau kembali. Oke, terima kasih atas keterangan dan kesimpulan Bapak tentang MPK IPTEK di bidang ekonomi. Sama-sama. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum.